Singkat saja, kita tidak lama-lama. Judul riyadhah kita malam ini adalah tingkatan iman. Iman itu ada beberapa tingkatan. Sebagaimana kelas. Di pesantren ada kelas ada kelas ibtida, ada kelas ibtida, ada kelas ibtida, ada kelas sanawi, ada kelas sanawi, ada kelas sanawi, ada kelas ma'had ali. Dibagi-bagi ma'had ali kelas tertinggi, ma'had ali itu yang keempat, ma'had ali tertinggi. Itu ayo di kelas kan itu nah paling nikah. Nanti ada nikah masal. Di kampus juga kan gitu. Ada semester 1, semester 2, semester dan seterusnya. Ada S1, S2, S3, SLM. Jadi iman juga ada beberapa kelas. Ada beberapa tingkatan. Nah, kita termasuk iman yang mana ini? Ada beberapa tingkatan. Jangan sampai kita stagnan. Diam di tempat, di kelas ngendong, naik-naik. Kira-kira kalau tidak naik kelas jelek nggak? Kelas 1 tidak naik ke kelas 2 jelek? Mahasiswa dari yang semester 1 nggak naik ke semester 2 jelek? Dikarenakan nilainya D semua. Kalau di kampus kan ada nilai A, ada A+, ada amin. Jadi kalau berdoa tuh jangan amin, A+. Semoga ujiannya pada lulus, A+. Kalau amin di bawah A+. Oke. Jadi amin A+. Nah, kelas juga harus naik. Kalau kelas 1 tidak naik ke kelas 2 itu jelek. Ngendong cek bahasa Sunda. Tidak naik kelas. Iman juga kalau tidak naik kelas jelek, berarti Anda tidak berprestasi. Bodoh kalau kita tidak naik kelas. Ada berapa macam kelas iman? Ada 5. Tadi yang pertama iman takwa. Iman taklid. Apa itu iman taklid? Iman kepada Allah tapi tidak tahu dalil. Contoh begini, Anda percaya adanya Allah? Percaya. Apa dalilnya? Embuh beli weruh. Gak tahu, saya gak tahu dalilnya. Itu taklid namanya. Kamu percaya Nabi itu jujur? Iya percaya. Apa dalilnya? Gak tahu saya. Itu berarti iman taklid. Iman taklid itu beriman kepada Allah tapi tidak hafal, tidak tahu dalil-dalilnya. Sedangkan mengetahui dalil wajib atau tidak? Wajib. So, awwalu wajibin ma'rifatul pangkelana anu wajib atau kelas jadi cicing baik orang yang ngapain deh? Hah? Dina naon eta? Oh, di majmu. Gini, kelas B cari cing baik. Pamakeun kelas B cari cing baik. Oke, acan dibaca. Geus diaji nama nudutan. Pangheulana anu wajib ka manusia nyaeta makrifat ka Allah, mengenal Allah disertai dalil. Jadi kalau orang iman kepada Allah tapi tidak tahu dalilnya, itu disebut iman. Bagaimana hukumnya? Terbagi dua. Coba saya tanya lagi, bagaimana hukumnya? 1, berdosa. Iman taklid walaupun iman kepada Allah tapi statusnya tetap berdosa. Bagi siapa? Bagi yang mampu berpikir. Kedua, tidak berdosa. Bagi yang tidak
mampu berpikir atau idiot. Apal idiot? Betul mikir. Hok, molohok bari. Saya tanya yang hadir di sini semuanya idiot atau berpikir? Berpikir. Bisa mikir tak idiot? Bisa mikir. Berarti mun teu apal dalil, kalau tidak hafal dalil-dalil iman kepada Allah, bagaimana hukumnya Anda? Dosa. Astagfirullah. Berarti kita semua berdosa karena tidak tahu dalil. Makanya wajib tahu dalil. Satu, coba sebutkan sifat wajib di Allah. Wujud, tidak mau, mukhalafatul lil hawa diisi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat iradah, ilmu hayat sama, basur kalam qadiran muridah, aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Sebentar. Jadi yang pertama, Allah memiliki hak sifat wujud. Artinya Allah ada. Coba saya tanya, percaya enggak Allah ada? Apa dalil aklinya? Dalil aklina wujudu hadiril makhluqati ayana ieu sakabeh makhluk sebagai alam. Lapatna tahu wujudu hadil alam atau wujudu hadil makhluk? Hah? Tong sok nyen pabidahan. Hadhihi bid'ah. Wujudu hadhil makhluqati ayana ieu sakabeh dalil naklina qul man rabbus samawati wal ardi kulluha. Nah itu wajib hafal. Kalau Anda sebagai muslim tidak hafal dalil-dalil tentang keimanan kepada Allah, berarti tingkatan iman Anda masih taklid walaupun usianya sudah jebrok, walaupun usianya sudah kolot, sudah kakek-kakek, tapi kalau imannya masih taklid, itu iman terendah. Berdosa Anda kalau masih bisa berpikir. Kalau tidak mau berdosa, pilihannya dua. Satu idiot, kedua gila. Orang gila tidak wajib, tidak dosa. Pengen tidak berdosa? Pengen tidak berdosa? Udah gila aja. Kalau tidak mau gila harus hafal. Kudu hafal gal. Nembeh hiji sifat wujud unggul, encan sifat kudrat mah. Pohon deui. Minimal tahu atau hafal dalil-dalil sifat yang 20. Makanya aqaidul iman untuk pelajaran wajib. Kalau di kuliahan di kampus mata kuliah wajib. MKDU mata kuliah dasar umum. Itu pelajaran dasar umum, salah satunya aqaidul iman di pesantren At-Tadhkir, wajib hafal dan wajib faham. Al-hifdu wal fahmu, menghafal, hafal dan faham. Sebab kalau tidak hafal Anda berdosa. Makanya mondok pesantren, Anda tinggal di pesantren, mengkaji ilmu tauhid itu menyelamatkan kita dari dosa. Sebab kalau Anda tidak hafal berdosa. Namanya iman apa? Taklid. Iman? Taklid. Jadi iman taklid itu iman apa? Iman yang iman kepada Allah tapi tidak tahu dalil. Paham nggak? Bagaimana hukumnya orang yang masih di kelas iman taklid? Dua. Satu, berdosa bagi orang yang mampu berpikir. Kedua, tidak berdosa bagi orang yang tidak mampu berpikir alias idiot. Idiot itu yang tidak mampu berpikir. Hok cai. Hok paringan.
taklid. Yang kedua, naik ke kelas yang kedua. Jangan hanya diam di taklid. Sebelum mondok, Anda imannya taklid. Setelah mondok minimal naik iman yang kedua. Naon iman yang kedua? Iman ilmu yakin. Apa itu ilmu yakin? Iman kepada Allah disertai tahu dan hafal dalil. Berarti iman ilmu yakin. Nah, ngaji aqidul iman itu supaya Anda naik kelas. Yang tadinya iman taklid menjadi iman ilmu yakin. Atas. Sok terjemah sifat wajib mustahil dari Allah, mustahil dari Allah. Adam kudus fana mulat salah wadisi ikhtiar ciptaan duduk azun karoha jahun mausoma ama bukmun azizan kariha Kapasana odomaon korek kolomna pireng bukti Allah anu apes anu kapaksa anu odomaon korek kolom anu pirena. Bari tahu dalilnya. Sok ayeuna sifat anu kagenep wahdaniyat. Tosan sifat wahdaniyat. Acan kidam tos. Kidam. Dua kidam. Ayam mimitina. Ayana Allah. Ayam mimitina. Ari dalil anu nuduhkeun kana kidam Allah Ta'ala. Lamun dalil naklina nyaeta huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Nanti kita adakan olimpiade aqaid. Satu-satu nanti nahu sorot dulu. Nanti hari santri akan memberi penghargaan bagi orang yang hafal jurumiyah, Imriti, Kailani dan Alfiyah. Minimal alfiyah 300 bait. Minimal. Disebut santri tulen ketika minimal alfiyah 300 bait. Saparapat tina 1000. Namanya saparapat apa? Saparapat tina 1000. Nanti ada hifdzul mutun, silakan hafalkan dari sekarang. Kemudian nanti cerdas cermat, nahwu sorof. Satu nanti setelah nahwu sorof, nanti kita fikihnya. Nanti aqaidnya. 3 panilmu itu fikih, aqaid, akhlak dan nahwu sorof dan sopan. Nanti kita akan adakan. Itu harus paham santri. Nah. Dan nanti AA sama Teteh akan turun mengetes semua kelas. Pertama tes hadoroh, tahlil. Yang kedua tes Quran. Yang ketiga tes Quran beserta tajwidnya.
Yang keempat, tes berjanji. Dewa. Nanti akan dites ke masing-masing kelas. Selama bulan Sofar ini sering kosong malam, tidak ada pengajian. Nanti akan mengetes di jadwal dari mulai kelas tertinggi sampai kelas terendah. Jangan sampai tidak hafal hadroh. Hafal hadroh. Udah baca Quran udah sampai di kelas luhur dan lancar. Kasohahnya, kemudian bacaannya, ini harus lancar. Berjanji lancar-lancar. Salah weh. Uang tahakatil, uang takahatil, uang takahatil. Latah tadina. Baca berjanjinya belum pada lancar. Itu akan dites satu persatu. Saya tek mayunan proyek muludan. Mawa budak tak macet lancar. Aduh kalau ngerake. Mau santri tak maca berjanjinya lancar. Nanti malah memalukan. Harus ulangan pinter mau berkat apa ya? Kalau pinter macana yang enak sudah untuk maca debatnya. Yang di Bandungan kalau pakai sedoan masjid. Sing enakeun macana. Sing enakeun sing lancar. Ulah kaduan. Tadi waliullah bismillah jamania. Pakai tenaga. Abtadiul imla bismillatil aliyah. Pakai tenaga. Remamik jauh teuing tenaga Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadiul imla bismillatil aliyah. Mustadirang baina barakatna serak sekali ya. Ini nanti dites satu persatu. Tiap kelas harus bisa sih. Ini setara amat diajar di bang. Hadoroh, lapat ngaji apa? Wajib apa? Quran. Masih banyak kritikan terhadap bacaan Quran di santri kita. Nanti akan dites tahsin Qurannya. Pidato ke ceramah kudu pasti atau baca Quran. Kalau tidak pasti nanti tidak benar. Walaupun calon dai bukan calon qori, tapi harus pasti. Modal utama adalah Al-Quran. Apalagi dai yang disampaikan ayat-ayat Allah, baca Quran atau fasohah. Yang minimal lancar lah. Fasohah secara umum, bukan fasohah secara qori minimal. Bukan fasohah berdasarkan ahli Quran. Minimal fasohahnya lancar, benar. Minimal. Syukur bisa sampai fasohah berdasarkan kriteria ahlul Quran. Lebih bagus. Nanti akan dicek satu persatu dan siap all out untuk mengetes dan mengajar tanpa kena lelah. Masyaallah son. Siap. Nanti saya akan jadwalkan per kelas untuk dites nanti dari atas dulu. Jadi kalau ada jadwal pengawasan keluar berarti ada ngetes ini. Bulan Sofar. Siap demi kalian. Malah istilah terkeyang. Nah itu. Jadi iman ainul yakin itu, iman ilmu yakin itu iman kepada Allah disertai tahu dalil, baik dalil akli ataupun dalil akli. Apa artinya dalil akli?
Al-Quran dan hadis. Nah ini kedua-duanya harus tahu. Contoh lagi, kamu percaya Allah itu langgeng? Percaya nggak Allah kekal? Percaya. Apa dalilnya? Dalil aklinya, kalau Allah rusak, ya tentu berarti Allah ada akhir. Sedangkan itu mustahil. Masa Allah ada berakhir? Masa Allah berakhir? Kalau Allah berakhir, mungkin kita nanti siapa dong yang ngurus? Apa dalil naklinya? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini ada ilmu retorika yang dulu aku pelajari di Fakultas Dakwah. Ada ilmu retorika. Salah satunya mampu merangkai kata-kata. Allah itu ada, dan Allah lah yang mengadakan semua yang ada. Allah itu ada, dan Allah lah yang mengadakan kata ada. Allah sudah ada semenjak semua yang ada belum ada, dan Allah sudah ada semenjak kata ada belum ada. Allah akan tetap ada walaupun semua yang ada telah tidak ada, dan Allah akan tetap ada walaupun kata ada telah tidak ada. Ada yang bisa? Hah? Cung, ada yang bisa merangkai kata ada 18 kali itu? Tidak ada. Guys, harus biasa. Itu merangkai kata ada 18 kali dari sifat wujud, qidam, baqo. Yang pertama wujud, Allah itu ada, dan Allah lah yang mengadakan semua yang ada. Allah itu ada, dan Allah lah yang mengadakan kata ada. Yang kedua qidam, Allah itu sudah ada semenjak semua yang ada belum ada. Allah sudah ada semenjak kata ada belum ada. Allah. Yang ketiga baqo, Allah akan tetap ada walaupun semua yang ada telah tidak ada, dan Allah akan tetap ada walaupun kata ada telah tidak ada. Anjana? Ada saja ini. Ada saja. Itu iman apa itu yang kedua? Iman ilmul yakin. Yang ketiga ada tingkatan iman ainul yakin. Seperti apa iman ainul yakin? Iman ainul yakin itu iman kepada Allah disertai makom muraqabah. Apa muraqabah itu? Perasaan hati selalu diawasi oleh Allah. CCTV Allah itu terpasang full 24 jam. Kemanapun kita pergi selalu diawasi. Lebih tajam daripada CCTV yang ada di pesantren. Di pesantren mah CCTV bisa dipareman. Tapi CCTV Allah tidak akan bisa dimatikan. Anda mau lari ke pasar, diawasi enggak sama Allah? Diawasi. Anda lari ke bak mandi, diawasi sama Allah? Diawasi. Anda lari ke kebun, diawasi sama Allah? Diawasi. Ya, tapi geus nyampe perasaan kan? Acan. Berarti lamun acan, kalau belum berarti Anda belum masuk ke kategori iman ainul yakin. Kalau ada orang yang sudah seperti itu, ya Allah, Gusti, saya mau ke kebun, Masya Allah, saya dilihat Allah. Mau mandi, ya Allah, dilihat Allah. Allah ninggalikeun abdi mau kabitaran gitu, mau. Karena Allah itu tidak punya nafsu, walaupun melihat wanita telanjang tidak akan tertarik. Sanajan wanitanya cantik, ada jeung lalaki, keur mandi ge ditoongan. Gitu. Allah itu melihat. Sudahkah kita memiliki perasaan itu? Kalau belum, berarti kita belum masuk kategori ainul yakin. Seperti dalam dongeng ada kisah santri namanya Jang Ah. Make kopiah beur. Jang Ahmad dongeng. Muncang Ahmad, Pak Ahmad di dia mah kaos beureum. Kaos gratis. Ini ada kisah seorang santri namanya Jang Ahmad disuruh menyembelih ayam oleh gurunya. Ceritanya Jang Ahmad itu santri kinasihnya gurunya. Tahu santri kinasih? Santri kinasih itu santri yang paling disayang sama gurunya.
Dan murid itu ada, murid yang paling disayang sama guru ada, tidak bisa dipungkiri. Ada murid yang sangat disayang sekali sama gurunya. Ceritanya Ahmad ini, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, ya Ahmad. Ahmad ya Habib. Ceritanya Jang Ahmad ini santri yang paling disayangi sama gurunya. Santri yang lain pada iri, wahai guruku, saya iri kenapa hanya Ahmad yang disayang. Kenapa kami diperlakukan beda? Kata gurunya. Oke, kalau kamu mau tahu jawabannya, sekarang semuanya saya tes. Saya kasih semuanya ayam satu persatu. Perintah gurunya sembelih ayam di tempat yang sekiranya tidak ada yang melihat. Kata murid-murid, siap Yai. Yai itu Kiai, panggilannya Yai. Siap Yai, saya siap melaksanakan perintah. Semua santri pasuliwer marwah ayam. Ayam lompat ke Cideres, ayam lompat ke sawah, ayam lompat ke komplek tilu. Ada tak awas hati-hati pagi ini keamanan. Komplek tilu bisa jadi persembunyian. Ayam lari ke komplek 3. Ada yang lari ke WC, ada yang lari ke masjid lantai 2. Ada yang lari ke Cikenung. Lari semuanya pada menyembelih. Pulang lagi ke Kiai bawa ayam bawa ayam mati sudah disembelih, disetorkan ke gurunya. Semua santri menyembelih ayam itu kecuali satu, Ahmad ya Habibi. Ahmad tidak menyembelih, tidak memencit ayam itu. Tidak memencit ayam itu. Akhirnya semua santri menyeleh apa ya? Menyeleh bahasa Arab Indonesianya apa ya? Nyeceleh apa? Mencela, mengejek Ahmad. Kata santri yang lain, Ahmad kenapa kamu gak sembelih? Tetaat tapi dibully kan si Ahmad. Stop bullying. Jangan hanya di mading. Stop bullying, dari kopong membuli. Tidak boleh membuli. Si Ahmad dibully sama teman-temannya. Dasar Ahmad santri tidak taat. Dasar Ahmad santri tidak taat. Datang kiainya. Mama. Langsung cari kiai. Mana cenah hayam nunggu di parejit teh? Barudak. Iya mah. Di mana yang tadi pencit? Cideres. Di mana? Sawah. Di mana? Masjid komplek tilu. Di mana? WC. Nu ieu di mana? Hawangan. Datang Ahmad. Komporong. Aya mah teh hirup. Cek kiai Ahmad, kenapa kamu enggak menyembelih ayam? Mohon maaf Mama. Perintah Mama adalah menyembelih ayam di tempat yang tidak ada yang melihat. Saya lari kemana saja, tidak ada tempat itu. Saya coba lari ke Cideres, ada yang melihat. Saya lari ke komplek 3, ada yang melihat. Saya lari ke sawah, ada yang melihat. Saya lari ke WC, ada yang melihat. Siapa? Allah melihat saya. Saya malu dilihat Allah karena perintah Mama. Jangan ke tempat yang tidak ada yang melihat. Saya tidak menemukan, Ma. Ada yang selalu melihat saya, itu Allah. Gimana kata Mama? Alhamdulillah. Dari sekian banyak hulu, dari sekian banyak kepala, ternyata hanya satu yang benar jawabannya. Ahmad. Maka kalian tolol semuanya. Yang benar hanya satu, yaitu Ahmad ya. Maka inilah alasan kenapa saya selaku guru kalian menyayangi Ahmad daripada Maraneh.
jadi santri syirik. Ahmad itu orang soleh. Ahmad itu tingkatan imannya lebih tinggi daripada kalian. Kalian masih taklid, aqidul iman kita paham-paham, apal-apal dalilnya. Tapi Ahmad sudah memiliki maqam muraqabah. Imannya sudah iman ainul yaqin. Sudah merasa diawasi oleh Allah. Maka santri yang sudah merasa diawasi oleh Allah tidak akan ombreng-ombreng, tidak akan merok, tidak akan melang, karena selalu merasa diawasi oleh Allah. Iman apa itu namanya? Singkat saja yang keempat, iman hakul yakin. Iman hakul yakin apa? Iman kepada Allah disertai musyahadah. Apa musyahadah? Perasaan hati melihat Allah, walaupun yang dilihat adalah musyahadah mah begini, yang dilihat adalah santri, tapi yang terlihat oleh hati adalah Allah. Yang dilihat yang dilihat si Preti itu meong. Kucing kan namanya Preti, baru saja melahirkan. Dengarnya ngomong sing ngomong lalaki haramil we. Kucing yang tinggal di asrama putra kok pada hamil terus? Ada kucing di asrama putri? Hamil tuh? Lah kenapa kucing yang di asrama putra hamil terus? Sudah banyak berapa kucing yang melahirkan di sini? Ada si Preti, ada si Gudi. Yang dilihat kucing oleh mata, tapi hati tembus pada sang pencipta kucing. Siapa? Allah. Jadi orang yang sudah imannya hakul yakin, maka musyahadah ketika melihat laut, melihat gunung, bukan sibuk selfie, tapi melihat gunung, masya Allah, indahnya Allah, ciptaannya sesudah indah, apalagi Allah, subhanallah. Langsung yang dilihat gunung, hati koneksi langsung tersambung kepada Allah tanpa password. Lama harus pakai password itu nyambung, koneksi tidak tersambung. Akibat apa? Banyak dosa, tidak tersambung kepada Allah. Yang dilihat laut, sisi laut, awas cirian. Sisi laut pangan, yang dilihat adalah pantai, yang terlihat oleh hati adalah Allah. Lain sibuk selfie, yang foto profil. Orang manakib ke alun-alun Majalengka, kan manakib nama tidak dijadikan profil, kalau profil nama foto di alun-alun. Ya, manakib ke Masjid Al-Imam, yang dijadikan foto profilnya bukan Masjid Al-Imamnya, malah foto di alun-alunnya. Masya Allah. Nah, jadi itu iman hakul yakin. Yang terakhir tingkatan tertinggi adalah iman hakikatul hakikat. Iman apa hakikatul hakikat? Adalah iman yang disertai makom fana. Apa artinya makom fana? Makom fana itu sudah tidak terlihat makhluk, sudah tidak terlihat yang namanya mobil, motor, gunung, laut, wanita cantik, sudah tidak terlihat. Yang terlihat hanya Allah semata. Ma fi qalbi ghairullah. Malakunate hasbi rabbi jallallah. Itu syair ketauhidan, syair keimanan.
Hasbi Rabbi Jallallah. Cukup bagiku hanya Tuhanku, yaitu Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di hatiku selain Allah. Dina hati teh geus teu aya naon, geus teu aya kecuali Allah. Yang ada di hati hanya Allah, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain tersimpan di hati kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Tanu dihafal teh lagu-lagu negara itu. Lah, lagu-lagu musyajid. Lah lagu-lagu yang tidak Islami. Katanya hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Itu orang kalau sudah bisa, bukan menyanyi itu. Kalau yang lagu itu biasanya iman taklid kene nu nyanyi nama gitu. Tapi orang yang sudah mengamalkan lagu itu berarti orang yang sudah iman hakikatul hakikat. Mudah-mudahan kita bisa naik ke makam itu. Amin ya robbal alamin. Jadi kesimpulannya, iman manusia ada berapa tingkatan? 1 iman, 2 iman, 3 iman, 4 iman, 5 iman. Iman taklid masih berdosa bagi orang yang mampu berpikir. Kalau tidak mau dosa mending ini atau gel. Kalau tidak mau berdosa naik ke iman ilmu yakin minimal. Santri minimal iman ilmu yakin. Iman kepada Allah dengan disertai dalil-dalilnya. Hartos awalu wajibin insani ma'rifatul ilahi bistiqoni panggelana anu wajib kamanusa ma'rifat ka Allah jeung dalilna bisa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.